Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya yang disatukan oleh negara, mata uang, lagu kebangsaan, dan persatuan atas Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Protestan, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu yang dituangkan dalam sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila berperan sebagai dasar negara yang penting untuk dipelajari oleh kita. Selain itu, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman-teman, pasti sudah hafal kelima isi Pancasila kan? Kalau begitu, kamu pasti tahu isi dari sila pertama. Yap, benar sekali. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Perihal ketuhanan menjadi nomor 1 dan dianggap paling penting. Kira-kira apa arti dari sila pertama Pancasila ini ya? Kita cari tahu penjelasannya yuk. Sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan lambang bintang dan ditempatkan di tengah-tengah perisai yang tersemat di dada burung Garuda Pancasila mengandung 7 butir pengamalan, yaitu sebagai berikut. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Arti sila pertama Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam sila pertama Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga tidak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Terdapat juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti saudara sebangsa kita. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Sekarang, bagaimana cara kita menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Cari tahu yuk. Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempercayai adanya Tuhan. Bila kita mempercayai adanya Tuhan, maka kita telah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Agama juga menjadi bagian dari identitas diri kita. Makna kemerdekaan beragama bagi Indonesia begitu besar, karena di masa penjajahan sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika kita telah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah, kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Taat beribadah sesuai agama juga merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Yang keempat, toleransi. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita.
Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling menghormati. Nah, teman-teman, mungkin ada yang bertanya, apa saja dasar-dasar hukum yang menjamin kebebasan seseorang beragama dan melaksanakan ibadahnya? Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau yang disebut dengan UUD 1945. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam pasal 28I ayat 1 UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, pasal 29 ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Berhentilah saling menyakiti, mulailah saling menghargai. Berhentilah saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan. Hidup akan lebih tentram jika kita menjalaninya dengan penuh toleransi. Selamat siang dan selamat beraktivitas.